Apabila dia ROA, ROE itu mendekati 1, berarti kan dia tumbuh ya. Oke. Tapi kalau sudah mendekati 0, berarti dia tidak ada pertumbuhan. Hai, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kali ini kita akan mempelajari analisa fundamental saham. Jika di episode sebelumnya, Pak Agus telah menjelaskan analisa fundamental menggunakan dua rasio, yaitu PER, Price Earning Ratio, dan juga PBV, Price Book Value, kali ini akan ada dua tambahan rasio keuangan lainnya, yaitu Return on Asset dan juga Return on Equity. Seperti apa kegunaannya dan bagaimana menjelaskannya? Langsung saja kita tanya ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua rasio baru lagi nih. Yang pertama return on asset nih Pak. Dan yang kedua adalah return on equity. Kegunaan dari keduanya apa sih? Sahabat Mirai Aset, ini adalah salah satu rasio keuangan yang biasanya digunakan oleh investor untuk menilai pertumbuhan daripada suatu perusahaan. Oke, jadi apakah perusahaan ini bertumbuh atau enggak kelihatan ya dari kedua rasio ini ya? Betul, Ibu. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu ya Pak ya. Siap. Kita bahas dari return on asset. Nah, seperti apa tuh kegunaannya? Return on asset atau disingkat ROA itu adalah satu rasio probabilitas yang diharapkan dari perusahaan itu dengan menggunakan total aset yang dia miliki. Oke. Dengan total aset yang dia miliki, apakah dia bisa meningkatkan pertumbuhan profitabilitasnya atau labanya. Oke. Dengan demikian, perusahaan itu akan tetap tumbuh. Oke, mungkin kita bisa kasih lihat nih seperti apa sih rumus menggunakan return on asset ini? Betul, Bu Alia. Rumus dari ROA atau return on asset adalah sama dengan net income dibagi dengan total aset. Oke, net income after tax ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi dia laba bersih ya. Laba bersih banget ya. Bersih, betul. Sudah di luar dari popotong dari pajak, interest dan pajak. Ya, oke. Fungsi daripada ROA itu adalah mencerminkan seberapa optimal perusahaan itu mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. Lah, aset itu merupakan gabungan daripada yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dan juga liabilities atau utang daripada pihak ketiga. Jadi bisa dibilang bagaimana sih kapasitas dari perusahaan menghasilkan laba ya yang diproyeksikan pertumbuhan dari setiap kuartalnya dan juga tahunannya ya Pak ya. Betul, seperti Ibu. Itu. Nah, itu mirip sama yang di kita rasio evaluasinya dengan menggunakan ROE. Return on equity. Return on equity itu adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen biasanya. Jadi dikatakan 100%. Nah, ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan seefisien apa seefektif apakah untuk menghasilkan laba atau profitabilitasnya dibandingkan dengan yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Oke. Jadi efisien nggak sih nih perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ya Pak ya? Betul. Dengan semakin baiknya ROE atau semakin tingginya, maka kembali modalnya bagi pemilik saham akan semakin lebih besar. Iya Pak. Secara formula, rumus daripada ROE itu sebagai berikut. ROE, return on equity, sama dengan laba bersih. Ini sudah after tax and interest, dibagi oleh ekuitas dari pemegang saham. Jadi pada dasarnya baik ROA ataupun ROI ini digunakan untuk melihat seberapa kuat sih perusahaan dalam mengembalikan laba perusahaan kepada para investor dan seberapa perusahaan mampu tumbuh ya Pak ya? Betul Bu Alia. Jadi ROE itu lebih cenderung untuk menilai value daripada suatu perusahaan. Nah, valuasi ya. Betul. Apabila ROE-nya tinggi berarti value perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi. Ya. ROA itu adalah mendriver ROE, Bu. Oke, jadi saling berkesinambungan ya Pak ya, saling mempengaruhi nih ya. Oke, nah jadi penasaran kan mungkin sahabat Mirai Aset pengen ngulik-ngulik nih bagaimana sih melihat ROA dan ROI di aplikasi HOTS.
Sahabat Mirai Aset, kita akan belajar untuk di HOTS bagaimana valuasi ROA dan ROE. Yang pertama kita buka menu HOTS, berikutnya kita pilih menu Information, kita pilih Financial Statement, dan kita pilih yang nomor 1921 yaitu Income Statement. Sahabat Mirai Aset, kita akan belajar tentang saham Unilever di second quarter dengan berdasarkan rumus dari ROA, Return on Asset, sama dengan Net Income After Tax dibagi dengan Total Asset. Kita lihat yang Net Income itu ada di Equity Income Statement. Net Income atau di situ disingkat NI pada second quarter sebesar 3 triliun 045 miliar 892 juta. Sedangkan total aset kita bisa lihat di equity balance sheet sebesar 20 triliun 274 miliar 146 juta. Jadi dari net income dibagi dengan total aset maka akan didapatkan ROA, Return on Asset. Kita bisa lihat di equity cash flow ROA-nya sebesar 30. Sekarang kita akan belajar tentang ROE, Return on Equity. Rumus daripada ROE, Return on Equity adalah sama dengan Net Income After Tax dibagi dengan Total Equity. Ya. Kita lihat di Equity Income Statement, Net Income After Tax atau net income-nya NI itu adalah sebesar 3 triliun 45 miliar 892 juta. Nah, dibagi dengan total equity, kita akan buka di equity balance sheet sebesar 4 triliun 13 miliar 823 juta. Maka kita akan dapatkan ROE sebesar 151,8. Itu adalah valuasi ROA dan ROE dari saham Unilever di second quarter. Dan ini kita bisa belajar dari menu hot Bu Alia. By the way Pak, setelah kita menemukan baik angka ROA dan ROE ini kan menunjukkan angka-angka tertentu, ada tidak sih benchmark ataupun standar yang digunakan untuk mengetahui seberapa sehat sih ROA dan ROE-nya? Ada Bu Alia. Jadi yang pertama kita itu harus mengevaluasi ROA dan ROE itu 5 tahun sampai 10 tahun. Oh, oke. Jadi cukup panjang ya. Betul. Dengan demikian hasil ROA dan ROE itu cukup signifikan untuk membuat penilaian terhadap suatu perusahaan. Di mana kita bisa melihat apakah pertumbuhannya ini konsisten ya. Betul Ibu. Oke. Nah, apakah benchmark yang digunakan untuk setiap sektor yang ada di IHSG ini sama? Sebetulnya sama. Apabila dia ROA ROE itu mendekati 1, berarti kan dia tumbuh ya. Tapi kalau sudah mendekati 0, berarti dia tidak ada pertumbuhan. Tetapi dalam jangka waktu 5-10 tahun itu kan terjadi pergerakan yang bisa naik tinggi, bisa jadi turun. Sehingga dengan diambil rata-rata 5-10 tahun, itu kita harapkan menghasilkan satu angka yang signifikan untuk pertumbuhan ROA dan ROE. Nah, apakah level benchmark yang tadi Pak Agus sebutkan bisa digunakan untuk seluruh sektor yang ada di IHSG? Bisa Ibu Alia. Jadi di kita itu kalau bisa perhitungan evaluasi ROA dan ROE itu dibandingkan dengan perusahaan sejenis dan seukuran. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan penilaian yang cukup objektif. Jadi kayak apple to apple ya Pak. Betul, ya, Ibu kurang Alia. lebih sama gitu. Betul. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak Bu Agus. Alia. Nah, ilmu baru yang barusan kita pelajari, return on asset dan juga return on equity dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk melihat apakah perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Semoga menciptakan portofolio yang semakin kondusif dan sehat. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan!